Selamat pagi anak-anakku semuanya. 11 IIS 1, 11 IIS 2, dan 11 IIS 3. Hari ini Ibu akan menjelaskan ya materi yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu tentang perhitungan pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan itu ada diatur di dalam PPh pasal 21. Itu untuk personal atau orang pribadi ya, seperti kita ya, bekerja. Lalu kita ada penghasilan dan dari penghasilan itu dipotong pajak. PPh pasal 21 penting bagi kita semua ya, karena kita adalah wajib pajak. Jadi, dengan mengetahui cara perhitungan yang benar, ya kita sendiri bisa hitung ya dengan benar, maka kita bisa tahu berapa besar atau besaran pajak yang harus kita bayar kepada negara. Artinya yang menjadi kewajiban kita kepada negara. Nah, di sini ya pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 ada istilah pajak ya, WP. WP itu adalah wajib pajak. Kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP ini diatur ya di dalam ketentuan Kementerian Keuangan. Ya, sudah diatur besarannya ya. Kemudian PKP. PKP ini adalah penghasilan kena pajak. Nah, kita buat contoh soal ya, supaya kalau langsung diterapkan ke soal, kita bisa mengerti ya. Tuan Sabto memiliki penghasilan 11 juta per bulan. Jadi dia punya penghasilan 11 juta per bulan. Beliau menikah, jadi dia sudah kaya, K itu kawin ya. Beliau menikah dan mempunyai 2 orang anak, jadi K per 2. Jadi kalau K per 1 artinya menikah dan 1 anak. K per 3 itu artinya dia menikah, kawinnya, kemudian anaknya 3 orang. Istri beliau tidak bekerja. Ya, Tuan Sabto dia punya penghasilan 11 juta per bulan. Kemudian dia punya anak 2 dan istrinya tidak bekerja. Nah, kita disuruh menghitung. Yang pertama, hitunglah besarnya pajak penghasilan pasal 21 PPh ya, pasal 21 yang harus dibayar Tuan Sabto setahun. Ya. Kemudian yang kedua, hitunglah besarnya pajak penghasilan PPh pasal 21 yang harus dibayar Tuan Sabto sebulan. Artinya begini, kita hitung dia setahun, lalu kemudian kita bagi 12, jadi kita tahu berapa sebulan dan Tuan Sabto boleh mencicil ya, bayarnya sebulan-sebulan ya. Nah, jawabannya penghasilan 11 juta kali 12. Kenapa kali 12? 1 tahun itu 12 bulan. Dapatlah itu ya 132 juta. PTKP. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Ini ketentuannya sudah tadi Ibu jelaskan, diatur oleh Kementerian Keuangan. Landasannya adalah peraturan pemerintah. Ya. Wajib pajak 54 juta. Istri wajib pajak. Nah, kan tadi istrinya tidak bekerja kan? Dikasih penghasilan tidak kena pajak itu artinya ya dipotong ya 4.500.000. Anak 2 9 juta.
Satu anak 4.500.000. Kalau 2 anak berarti 9 juta. Jadi jumlah penghasilan tidak kena pajak ya yang diberikan negara adalah 67.500.000. Jadi ini yang diberikan negara. Kurangi dengan penghasilan tadi yang setahun. Setelah dikurangi, dapatlah penghasilan kena pajak. PKP ya, nanti tolong ya ditukar ya, PTK-nya menjadi PKP, penghasilan kena pajak. 64.500.000. Nah, sekarang kita harus hitung. Perhitungan PPh pasal 21 itu gimana? Ketentuannya kan sudah Ibu kirim ya, baca nanti ketentuannya ya. Yang pertama itu 5% kali 50 juta. Dapatlah 2.500.000. Berikutnya 15% kali sisa. Sisanya yaitu 64.500.000 kurangi 50 juta. Jadi 14.500.000 yaitu 2.175.000. Nah, itu dijumlahkan. Ya, jumlah PPh atau jumlah pajak penghasilan pasal 21 itu 4.675.000. Itu setahun. Lalu kalau sebulan bagaimana? Dibagi 12. Nah, 389.583,33 itu sebulan. PPh pasal 21 Tuan Sabto. 2 desimal ya. Ingat ya anak-anak ya. Tadi Ibu bilang tolong itu diganti jumlah PTK itu menjadi PKP, penghasilan kena pajak. Bisa ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat bagaimana perhitungan pajak bumi bangunan PBB ya. Setiap tahun kita ya semua bayar PBB ya. Dari mana? Tempat tinggal kita, rumah kita ya. Langsung kita ke contoh soal ya. Pak Amir memiliki sebidang tanah luas 52 meter dengan harga jual 1 juta per meter bujur sangkar ya. Di atas tanah berdiri bangunan dengan luas 48 meter bujur sangkar dan harga jual bangunan 1.500.000. Nah, artinya begini, seringkali ya hampir semua rumah tanah, ukuran tanahnya itu lebih luas dari bangunan. Dan harga tanah dengan harga bangunan itu berbeda. Ya anak-anak ya. Kemudian NJOP-TKP, apa itu? Itu adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Itu 12 juta. Ini juga ketentuan yang diberikan negara, ya. Dan tarif PBB ya, tarif pajak bumi bangunan. Ganti ya. PBB ya adalah 0,5% kali 20% kali nilai jual objek pajak kena pajak. Ya, nanti kita lihat bagaimana perhitungannya. Hitunglah besar PBB yang harus dibayar Tuan Amir. Ya, PBB itu setahun-setahun. Kalau tadi pajak penghasilan boleh ya kita nyicil ya. Nyicilnya itu tidak melalui SPT tahunannya, tapi kita nyicilnya itu melalui ya pemotong pajak. Misalnya kalau perusahaan ya dia potong loh sebulan-sebulan, nanti setelah setahun diakumulasikan. Ya anak-anak ya. Nah kita lihat jawabannya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Itu NJOP TKP. Kemudian NJOP-KP itu adalah nilai jual objek pajak kena pajak. Kemudian NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Pertama-tama perhitungannya adalah begini. Harga tanah
Tadi kan 52 kan? Kalikan dengan 1.000.000, berarti 52 juta. Bangunan 48 kali 1.500.000, berarti 72 juta. Nilai jual objek pajak, tanah dan bangunan itu dijumlahkan 124 juta. Kemudian ketentuan pemerintah ya, pembebasan ya, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak 12 juta. Kurangkan, dapatlah nilai jual objek pajak kena pajak, yaitu 112 juta. Langsung saja kita masukkan ke besaran persen yang sudah diberikan pemerintah, yaitu 0,5% kali 20% kali 112 juta. Dapatlah 112.000. Jadi besarnya PBB Tuan Amir adalah 112.000. Perhitungan PBB adalah setahun dan tidak dibagi per bulan ya. Tidak bisa dibagi sebulan-sebulan ya. Nah anak-anak, dua contoh soal ini adalah merupakan ya contoh soal yang nanti Ibu akan berikan di kisi-kisi semester. Jadi nanti cara mengerjakannya adalah seperti ini. Oke ya anak-anak, jika ada tidak mengerti, kalian boleh tanya ya kepada Ibu atau kepada Pak Sembiring. Nah, jangan malas belajar. Diulang-ulang pasti bisa. Materi perhitungan pajak itu yang sudah Ibu kirim ya beberapa waktu yang lalu, itu tolong dibaca. Jika gak baca ya, kita tidak akan bisa tahu berapa persen ya pajak kita. Dan ingat, anak-anak yang sudah belajar ya menghitung pajak, janganlah sampai tidak mengerti menghitung pajak sendiri apabila satu hari nanti bekerja. Ya, ketentuan pajak ini memang setiap 2 tahun itu berganti. Tapi, ada tapinya ya, pergantiannya itu tidak banyak-banyak sekali. Ya anak-anak ya, belajar baik-baik. Ingat ya, ujian semester sebentar lagi. Jangan sia-siakan masa depan. Kemudian hari Jumat nanti Ibu akan bagikan soal perhitungan pajak ya. Itu cuma 2 soal. Itu dikerjakan di kertas ujian dan dibawa ke sekolah nanti tatap muka minggu mendatang. Ingat ya, hanya kumpul perhitungan pajak. Identitas harus lengkap. Nomor jangan salah. Ya, jangan salah. Kalau nomornya lupa, tanyakan kepada sekretaris kelas. Ya, anak-anak ya, begitu banyak murid yang Ibu ajar. Jadi kalian itu membantu Ibu ya, menolong Ibu. Identitasnya jangan salah ya. Oke ya semuanya ya. Nah, sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya.